Saya sudah mulai rekam ya. Sudah terlihat skrinnya? Sudah, alhamdulillah, Jan. Sudah. Baik. Ntar di loading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah materi dari kelompok kami, yaitu saling menasihati dengan santun. Anggota kelompoknya yaitu saya sendiri, Muhammad Rajan Alirsya. Lalu saya Farhan Madiasta Ramadan. Kemudian saya Rian Andika Saputra. Dan saya Novandra Satrio Pratama. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ibunya yang telah mengandung, melahirkan, dan merawatnya dengan penuh kasih. Seorang dai dituntut untuk arif dalam menentukan materi dan metode dakwahnya, termasuk adab-adab berdakwah, sehingga tidak terjadi hal-hal negatif dalam penyampaian nasihat-nasihatnya. Nasihat harus disampaikan dengan baik, mempermudah dan tidak menyulitkan, menenteramkan dan menyejukkan, menghargai perbedaan, toleran, dan tidak menghina satu sama lainnya. Materi dakwah yang harus diprioritaskan sebelum menyampaikan materi-materi lain adalah ajakan untuk bersaksi tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana di dalam surat Luqman ayat 13 dan 14 yang bunyinya wa iz qala Luqman libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim wa wasyayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain yaniskur li wa liwalidayk ilayyal masyir, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibumu, bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Bismillahirrahmanirrahim. Isi kandungan dalam surat Al-Luqman. Yang pertama adalah mengedepankan strategi yang handal dalam berdakwah, ajakan, dan menasihati pihak lain apalagi terhadap non-muslim. Lalu yang kedua, strategi dakwah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah dengan santun, sabar, sejuk, menenteramkan, dan tidak menyebabkan pihak lain lari dan semakin antipati pada ajaran Islam. Yang ketiga, tentang larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun, dan penegasan bahwa syirik itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Yang keempat, pentingnya memberi pengarahan, bimbingan, dan nasihat yang baik. Lalu yang kelima, berikhtiar dalam menyampaikan nasihat dakwah. Selanjutnya yang keenam, setelah menyampaikan ajaran tauhid sebagai dasar keimanan dan mereka menerimanya, materi selanjutnya adalah ajakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Lalu yang ketujuh, setelah ajakan sholat diikuti dengan baik, materi selanjutnya adalah sodakoh yang diambil dari orang-orang yang kaya
dan diberikan kepada orang-orang miskin. Sehingga terjadi pemerataan kesejahteraan, karena di dalam harta orang kaya ada hak orang miskin. Lalu, larangan mengambil harta sesama muslim secara tidak sah. Dan yang kesembilan, penegasan bahwa doa orang-orang yang terzalimi itu mudah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi peringatan kepada siapa saja agar tidak berlaku zalim kepada orang lain. Karena hal tersebut dapat mengakibatkan malapetaka ketika orang yang kita zalimi mengadukan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Sikap yang dalam memberi nasihat dan menerima nasihat menurut Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14. Yang pertama adalah nasihat harus dilakukan dengan tutur kata yang santun, menenteramkan, menyejukkan, tidak mengabaikan ketegasan dan kedalaman nasihat yang disampaikan. Yang kedua, meneladani ketulusan Luqman dalam membina generasi penerus. Yang ketiga, menjadikan rumah kita sebagai tempat menanamkan nilai akhlak. Selanjutnya, menjauhi perilaku syirik dalam berbagai bentuk dan jenisnya. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Berterima kasih kepada kedua orang tua atas segala pengorbanan dan ketulusan mereka, terutama kepada ibu yang telah mengandung, melahirkan, dan merawat kita. Berusaha menjadi orang dewasa yang patut diteladani oleh orang yang lebih muda. Selanjutnya, siap untuk menerima nasihat dari manapun datangnya, meskipun dari orang yang lebih muda atau lebih rendah martabat sosialnya dengan kita. Hikmah dan manfaat nasihat. Yang pertama, terwujudnya saling peduli di antara sesama muslim dengan adanya saling menasihati dan mengingatkan. Terbiasa berlapang dada ketika mendapat nasihat dari orang lain yang menyangkut kekurangan diri. Yang ketiga, terbiasa bersikap bertutur kata dan perilaku sopan santun kepada sesama. Kemudian terbiasa bersikap toleran ketika melihat perbedaan. Terwujudnya lingkungan yang jauh dari kemaksiatan dan penyakit sosial. Dan yang keenam, terwujudnya ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya adalah cara menasehati orang dengan baik. Yang pertama adalah menasehati didasari niat ikhlas, menasehati dengan cara yang benar, gunakan kata-kata yang baik. Yang keempat adalah tabayun atau memastikan kita. Selanjutnya jangan suuzon. Yang keenam, jangan memaksa agar diterima. Kemudian tidak menasihati di depan umum. Dan yang kedelapan adalah jangan melakukan tarik atau memancing pertengkaran. Ya, berikut ada tayangan video dari kelompok saya. Ya, jadi inti dari video tersebut adalah ada orang yang membuang sampah sembarangan di lingkungan orang. Lalu orang yang dari lingkungan tersebut ngasih tahu orang tersebut untuk buang sampah pada tempatnya dengan cara yang baik dan benar sehingga bisa dipahami dan dibiasakan. Subhanallah. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan,
bisa ditanyakan. Jika tidak apa-apa. Ya, silakan yang ingin bertanya kepada pemateri terkait saling menasihati dalam santun atau kebaikan. Ya, silakan. Mungkin Sekarwangi mau bertanya lagi? Namanya makin banyak, nilainya makin bagus nih. Yang aktif-aktif, saya catat nama-namanya. Untuk kemarin itu, seperti kemarin yang sudah saya catat, Anggi, Nopandra, Farhan, Dita, Dazan. Kalau itu 5 orang itu ingin aktif lagi, dapat nilai lagi, nggak masalah. Ya, silakan. Yang ingin bertanya, nanti saya catat namanya. Oke, cakep sekali itu ada pertanyaan. Apakah menasihati orang di depan keramaian termasuk perbuatan baik? Oke, bagus banget. Silakan langsung dijawab. Baik, Atau ini Wangi. Silakan. Mungkin saya bisa jawab. silakan Novan. Apakah menasihati orang di depan keramaian itu adalah perbuatan baik? Tentu saja itu perbuatan baik, karena kita telah mengingatkan orang tersebut untuk tidak melakukan perbuatan yang salah, di mana kita mengajaknya untuk ke jalan yang kebaikan. Di keramaian pula, orang bisa tahu bahwa perbuatannya itu salah dan tidak dicontoh. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, kalau ini saya tambahkan sedikit. Itu apakah mempengaruhi mentalnya? Ketika kita panggil, misalkan ada nih pelajaran saya ya. Saya memanggil anak yang lagi ramai itu, ada kesalahan satu orang. Saya panggil, kira-kira ada efeknya nggak? Ada. Ya, Pak. Ada membuat orangnya nervous banget nggak kira-kira? Iya. Ya, Pak. Dan di sini ya, jadi teman-teman ketika kita menasihati di depan keramaian itu kadang-kadang akan membuat orang itu merasa bersalah ya. Bagus sih bagus, tapi kadang itu hal ini bisa membuat orang tidak percaya diri dan itu akan membuat orang malu. Dan pendapat saya lebih baiknya ketika kita menasihati jangan di depan keramaian, di depan teman-teman jangan, tapi kita panggil saja temannya itu yang melakukan kesalahan seperti itu. Ya, itu tambahan untuk teman-teman jawaban dari untuk Wangi Sekar ya. Jadi cukup dipanggil satu orang misalkan, entah itu di ruangan, di tempat yang sunyi, dinasihati baru seperti itu. Lebih baik ya seperti itu. Timbang harus dinasihati di depan teman-teman kan bikin malu juga, kesian. Seperti itu pendapat saya. Oke, silakan yang ingin bertanya, dilanjutkan. Baru satu orang, Wangi Sekar, sudah bertanya. Sebelum kita tutup, kita sampai jam 7 saja, nggak usah lama-lama. Nanti videonya bisa diedit ya. Kita itu teman-teman bisa bikin video di luar saya boleh. Seperti itu. Sebagus mungkin dibuat, baru nanti diupload di YouTube, linknya serahkan ke saya. Silakan yang ingin bertanya. Satu orang lagi. Di sini udah banyak, saya absen juga ya. Ya, banyak sekali. Silakan yang ingin bertanya, yang ingin mendapatkan nilai, saya catat nama-namanya. Mungkin disangkutkan dengan pertanyaan ini ya tentang pandemi. Ada warga yang tidak mau vaksin. Nah, bagaimana cara nasihatinya tuh? Nah, ya, iya, misalkan alasannya apa gitu kan? Bagaimana kiat-kiat kita menasihati teman yang tidak mau vaksin? Coba deh, kira-kira pemateri. Bagaimana cara-cara kiat-kiatnya untuk menasihati teman yang tidak mau vaksin? Bahkan bukan teman ya, bahkan orang tua. Tapi yang tidak tanpa gejala ya, tanpa ada sakit, tapi dia nggak mau tuh vaksin, gimana tuh kira-kira nasihatnya? Ya, silakan. Dikasih tahu Itu saja pertanyaannya. dikasih tahu baik-baik manfaat dari vaksin apa biar mengurangi kesalahan informasi yang ditangkap. Oke, bagus.
Lagi siapa yang mau nambahin? Saya mau nambahin sedikit Pak. Dan Oke, mantap. lebih baik lagi kalau dikasih bukti-bukti ahli Pak. Jangan dapat informasi langsung ditelan-telan gitu aja. Terus kita sebagai Oke, yang bagus. lebih mengerti atau lebih dapat informasi lebih banyak bisa di-sharing sama orang-orang tersebut supaya Oke, nggak mantap. terlalu Subhanallah. ya. Oke, mantap, mantap. Luar biasa Kak Razan yang jawab. Oke, silakan untuk mengambil kesimpulan. Hari ini cukup segini aja waktunya. Karena nanti teman-teman bisa fokus di classroom yang belum dikerjakan. Dan teman-teman yang buat video nanti dibuat videonya batas akhir hari Sabtu ya, untuk pengiriman linknya. Ya, silakan diberi kesimpulan apa sih manfaat kita mempelajari materi ini. Ya, silakan. Materi sekaligus langsung ditutup. Kesimpulannya adalah barang siapa yang mengajak kepada kebaikan maka ia akan mendapat pahala sebanyak pahala yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapat dosa yang sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim nomor 4831 disahihkan oleh ijma ulama. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa pemateri hari ini. Jadi nilainya sangat tinggi untuk kita aplikasikan dalam bentuk kehidupan kita ya. Kita saling menasihati, wa tawassaw bil haqq, menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, menasihati dalam kesabaran dan ketabahan. Seperti itu anak-anak materi hari ini. Jadi hari ini tidak ada tugas khusus ya. Cukup kalian fokus di classroom. Bagi teman-teman yang belum mengerjakan classroom, segera dikerjakan. Ya tanpa harus ditegur wala sih kan. Nanti ada lapor-laporan malah kurang baik juga. Jadi kalian fokus tuh sampai jam pelajaran saya. Lihat di classroom ada yang enggak tugas-tugas yang belum dikerjakan. Seperti itu.